Pada kesempatan ini saya memaparkan visi kami, yaitu terwujudnya Papua Barat Daya yang aman, maju, produktif, sejahtera, dan mandiri. Untuk misi kami, yaitu satu, mewujudkan Papua Barat Daya yang cerdas, sehat, produktif, kreatif, dan berbudaya. Dua, memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan potensi wilayah untuk kepentingan kesejahteraan. Tiga, mengelola tata pemerintahan yang terbuka, bersih, dan mampu mendorong inovasi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Empat, akselerasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terkonektif antara pulau dan daerah-daerah terisolir. Lima, memastikan rasa aman dan adil dalam setiap agenda investasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Yang keenam, mengembangkan dan melestarikan budaya Papua dan Nusantara sebagai bentuk kesadaran pembangunan yang majemuk. Selanjutnya, untuk ini saya memperkenalkan untuk calon wakil gubernur saya untuk menyampaikan program. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh calon gubernur Arus, pasangan Petrus, Alvaris dan Petrus, bahwa berkaitan dengan beberapa program strategis kami yang akan disusun dalam RPJMD 2025-2030. Di situ akan berisikan atau memuat hal-hal penting tentang program-program kerja yang kami namakan program mahkota atau program prioritas yang sering disampaikan. Pertama, pasangan Arus ingin memastikan bahwa kesehatan di Papua Barat Daya harus menuju pada pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, atau murah. Dan itu akan kita buktikan beberapa kegiatan prioritas. Antara lain pemberian kartu sehat, pemberian atau peningkatan pelayanan kesehatan, pengadaan dokter spesialis, ya, rumah sakit rujukan, dan semua yang berkaitan dengannya. Lalu yang kedua tentang kesehatan, pendidikan juga pendidikan berkualitas. Baik, dan terima murah. Kasih. Bersama Wakil Bupati pasangan Lukman Lugaji, Gabriel Asem, SMSI, dan Lukman Lugaji, Sarjana Hukum. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Provinsi Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, produktif, sejahtera, dan berkelanjutan. Misi kita ada 6, yaitu 1, membangun transformasi sosial guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional, dan beretika. Yang kedua, membangun fondasi kelembagaan dan struktur ekonomi daerah melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Yang ketiga, membangun birokrasi pemerintahan daerah yang efisien dan efektif di bawah panji tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih atau clean government. Yang keempat, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik. Yang kelima, membangun tata kelola adaptif dengan mewujudkan Papua Barat Daya sebagai provinsi lestari. Yang keenam, melestarikan budaya dan memperhatikan hak-hak dasar masyarakat asli Papua dan juga masyarakat Nusantara di Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Saudara-saudaraku di Papua Barat Daya yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan. Pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau hadir untuk menawarkan visinya untuk Papua Barat Daya. Visi kami adalah
mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri dan sejahtera, berbasis pertumbuhan ekonomi lokal dalam pembangunan yang berkesinambungan. Visi ini kami turunkan dalam 5 misi besar, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini dijabarkan dalam 2 program strategis kesehatan dan pendidikan. Yang kedua adalah membangun tata kelola pemerintahan yang e-government. Yang ketiga adalah pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi sumber daya alam yang ada di Papua Barat Daya. Yang keempat adalah konektivitas wilayah. Ini menjadi perhatian yang akan kita kerjakan selama kurang lebih 5 tahun ke depan kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami melalui masyarakat Papua Barat Daya. Ini yang menjadi fokus kita. Penguatan kualitas sumber daya manusia kita background dalam 2 program strategis, yaitu kesehatan, kedua pendidikan. Kalau kita berbicara SDM yang unggul, maka penguatan dimulai dari kesehatan. Mulai dari ibu hamil, bayi itu lahir, dan proses pertumbuhannya sampai dengan penguatan. Bagaimana pelayanan? Ini kesehatan tidak turun dari langit, dia harus ada ekonomi, dia ada yang jemakan. Baru bisa tumbuh kesehatan yang baik. Selanjutnya pendidikan juga akan kita dorong untuk pendidikan yang berkualitas tapi terjangkau oleh seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Penguatan adat budaya karena kita otonomi khusus ini juga menjadi perhatian serius. Hak-hak rakyat harus kita perhatikan. Rakyat harus kita ajak untuk berdiskusi tentang pembangunan Papua Barat Daya. Kemana Papua Barat Daya kita bawa? Pasangan nomor urut 4 Yopi Ibrahim maju dengan mengusung visi terwujudnya Papua Barat Daya yang aman, maju, sejahtera dan mandiri dengan mengusung 10 misi, yaitu menjamin stabilitas keamanan di wilayah Papua Barat Daya, pendidikan dan kesehatan gratis, menyediakan rumah layak huni, pelatihan sumber daya manusia, perbaikan gizi dan penanggulangan stunting, mendatangkan investor, perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah, memberikan kepastian hukum, hutan adat dan masyarakat adat, menyediakan sport center di seluruh wilayah Papua Barat Daya, menjadikan masyarakat sadar literasi digital. Dengan mengusung program unggulan, ada 26, yaitu mengoptimalkan komunikasi antara seluruh stakeholder masyarakat, mengoptimalkan komunikasi dan strategi dengan lembaga aparat keamanan, membangun secara bertahap RSUD provinsi, bekerja sama dengan rumah sakit rujukan, memberikan beasiswa perguruan tinggi, dana hibah bagi perguruan tinggi swasta, melakukan edukasi ke masyarakat tentang efek negatif di wilayah kumuh, melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, melakukan kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, memberikan makanan tambahan dan vitamin bagi anak-anak, membangun rumah gizi, penghargaan bagi kader posyandu, pembuatan perda tentang penanggulangan stunting, pembuatan perda tentang pembiayaan atas prestasi bagi tenaga kesehatan, menjamin stabilitas keamanan bagi investor, menjamin iklim investasi yang aman, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas penyediaan air bersih, menjamin ketersediaan listrik bagi daerah yang belum terlayani aliran listrik, pembangunan secara bertahap untuk bandara, pelabuhan, irigasi dan bendungan, mendorong perdasus tentang pembuatan hukum adat yang tertulis, pembangunan secara bertahap wahana olahraga di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya, membangun sirkuit balap motor dengan standar nasional, membuat kartu Papua Barat Daya emas khusus untuk OHP, menyediakan fasilitas hotspot gratis di wilayah publik,
dan event lomba bagi center kreator. Kemudian program kerja 100 hari, Join akan mengusung menetapkan peraturan gubernur tentang perangkat daerah sekaligus mengisi personel aparatur sipil negara, melakukan koordinasi maksimal dengan seluruh lembaga aparat keamanan. Waktunya sudah habis. Saya Bernard Sagrim dan juga Pak Sirajudin Bau, kami ada di sini untuk memaparkan beberapa kebijakan strategis yang terkait dengan kebijakan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Kita semua tahu, kita semua paham 3 hal yang menjadi modal dasar dalam rangka pembangunan di tanah Papua adalah modal atau potensi sumber daya alam. Kemudian yang berikut adalah modal atau potensi sumber daya manusia. Dan yang berikut adalah modal atau sumber daya atau norma yang terkait dengan Undang-Undang Otsus, yaitu Undang-Undang nomor 20, Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 dan juga Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 dan juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang 23 2014. Kemudian kenapa terjadi sejumlah masalah fundamental yang ada di Papua Barat, khususnya di Papua Barat Daya. Yang pertama persoalan pendidikan, persoalan kemiskinan, persoalan tenaga kerja, kesehatan, dan lain-lain. Ini menjadi sebuah persoalan yang selalu digumuli. Bagaimana supaya masyarakat Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya bisa dibangun dari kebijakan-kebijakan atau modal dasar yang dimiliki oleh provinsi yang ada. Dengan demikian kami mengusung tema dalam sebuah visi kami, yaitu dengan tema kolaborasi, yang bagaimana intinya melibatkan semua stakeholder untuk bersama-sama merencanakan maupun berkolaborasi dalam membangun provinsi ini sehingga betul-betul apa yang dirasakan dalam persoalan fundamental yang saya sampaikan tadi bisa dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga kami berprinsip bahwa masyarakat adalah tuan dan nyonya, raja dan ratu yang adalah memegang kedaulatan untuk harus dibangun. Dan kami pemimpin hanya ibarat seorang hamba atau pelayan yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada raja dan ratu, tuan dan nyonya. Dengan demikian visi kami adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang berkolaborasi, membangun warga masyarakat yang damai di Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih, demikian apa yang bisa kami paparkan dan waktu kami kembalikan.